Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat dan juga ceria. Pada kesempatan hari ini, di episode perdana Baca Cerpen Penulis Cilik Indonesia, kita akan memperdengarkan bersama pembacaan cerpen berjudul Nasihat untuk si Penunda Sholat karya Maryam Tazkiyah Masyadah yang diambil dari sebuah kumpulan cerpen dengan judul yang sama, Nasihat untuk si Penunda Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Gema azan asar berkumandang sore itu. Namun, aku malas melaksanakan sholat. Aku masih sibuk menulis cerita di laptop. Jemariku lincah mengetik di keyboard. Menulis memang hobiku. Ayah pergi ke masjid dulu, Naya. Jangan lupa, nanti sholat ya, teriak ayah. Ya, balasku singkat. 2 menit kemudian, terdengar suara motor ibu yang berhenti di depan rumah. Tak lama, sosok perempuan berseragam kantor masuk ke kamarku. Benar, itu memang ibu yang baru pulang dari bekerja. Assalamualaikum. Suara lembut ibu terdengar mengucap salam. Waalaikumsalam, jawabku. Aku menoleh, kemudian mencium tangan beliau. Ayah ke masjid ya? Tanya ibu. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Kemudian ibu langsung keluar kamar. Dan tak lama kemudian, ibu kembali lagi. Wajahnya telah terlihat basah, terbasuh air wudhu. Naya, sholat asar yuk, ajak ibu. Bentar. Ya sudah, nanti sholat ya nak. Akhirnya ibu berlalu dari kamar. Tentu saja beliau hendak sholat asar kan? Yes, selesai juga deh cerpennya, sorakku ketika karyaku selesai. Aku menarik ujung bibirku hingga membentuk seulas senyuman. Buat cerpen baru pokoknya aku mau bikin naskah kumpulan cerpen yang akan kukirim ke penerbit. Seruku bersemangat. Naya, cepat sholat, suruh ibu yang sepertinya telah selesai melaksanakan sholat. Aduh, iya bentar, timpalku. Jangan sampai lupa Naya, ibu mengingatkan. Iya, namun aku tak segera melakukan sholat. Aku masih malas. Nanti saja Itu yang kukatakan setiap orang menyuruhku untuk lekas melaksanakan sholat. Ya, aku memang terbiasa menunda sholat. Entah mengapa aku begitu. Kadang sholat zuhur baru kulaksanakan saat pukul 2 siang. Sholat asar kulaksanakan pada pukul 5. Tapi, kalau sholat maghrib karena waktunya memang singkat, kulaksanakan di awal waktu. Kalau sholat isya biasanya baru jam 9 sampai jam 10 kulaksanakan. Parah ya? Nah, kalau sholat subuh lebih parah lagi nih. Aku sholat di luar waktu. Yakni ketika matahari telah terbit. Aku memang selalu bangun kesiangan sih. Bagiku, bangun pagi itu susah. Sebenarnya, ayah selalu membangunkanku pukul 5. Namun pada waktu itu, aku tak bisa bangun. Aku masih tidur begitu pulas. Jika berhasil bangun pun, pasti aku lanjut tidur kembali karena mengantuk. Waktu pun berlalu hingga kemudian tiba di pukul 5 sore. Naya, sudah sholat asar belum? Tanya ibu lagi. Belum. Ya Allah, cepat sholat nak, sudah pukul 5. Ibu mengingatkan. Iya, namun meskipun aku menjawab iya, aku tak segera beranjak juga. Naya, sholat, perintah ayah tegas. Yah, kalau sudah ayah yang menyuruh, aku tak bisa menolak.
Dengan bermalas-malasan, aku beranjak wudhu dan sholat asar di waktu yang sudah mepet maghrib. Bahkan aku pun pernah melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu yang hampir bersamaan. Sebenarnya aku sudah berwudu sebelum azan, namun ketika hendak sholat, azan telah berkumandang. Buru-buru aku melaksanakan sholat zuhur, padahal waktunya sudah habis. Tapi meski terlambat, ayah dan ibu tetap menyuruhku untuk tidak meninggalkan sholat fardu. Tapi tetap saja sih, sholat tidak tepat waktu bahkan di luar waktu itu memang tidak baik, memang salah. Aku pun tidak tahu bagaimana cara menghilangkan kebiasaan burukku ini. Aku pernah termenung, bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku ini suka menunda sholat ya? Sebenarnya aku ingin menghilangkan kebiasaan ini, tapi bagaimana caranya? Pernah suatu hari aku teringat surat Al-Ma'ud yang menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama menurut surat ini salah satunya adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini yang dimaksud adalah melaksanakan sholat dan sholat tidak tepat waktu. Sepertinya aku termasuk. Ingin sekali aku bisa sholat tepat waktu. Ingin juga aku menghilangkan kemalasanku dalam sholat. Aku berpikir, mengapa aku malas ya kalau diajak sholat? Tapi aku bertekad kok untuk segera berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Contohnya pas malam itu. Setelah makan malam, aku menonton televisi di ruang tengah. Aku melirik jam dan membatin. Sebentar lagi Isya. Pokoknya nanti aku harus sholat tepat waktu. Habis azan, aku harus wudhu. Tekadku dalam hati sambil tersenyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Isya mulai berkumandang. Nunggu azannya dulu selesailah, gumamku. Namun, setelah azan selesai, malas lagi-lagi menyerang. Aku tak juga beranjak untuk sholat. Aku tak ingin ketinggalan adegan seru di film yang sedang kutonton. Yah, lagi-lagi. Mengapa aku selalu begini ya? Selalu saja malas. Sholat sih tetap kulaksanakan, tapi yaitu tidak tepat waktu. Tekad apaan ini? Sudah semangat bertekad, tapi ujung-ujungnya masih tetap malas. Kemudian di lain waktu, ayah bertanya pada saat azan berkumandang, Naya, mau ikut ayah ke masjid nggak? Ikut saja ya. Ayo, cepat siap-siap. Aku hanya menjawab santai, enggak ya. Naya mau di rumah aja. Tiba-tiba, ayah masuk ke kamar. Beliau mengerutkan kening. Apalagi yang kamu tunggu? Ayo siap-siap. Kita akan ke masjid, Naya, ujar ayah. Itu ya, Naya nggak mau ke masjid. Ayah saja deh. Naya harus mau ikut ke masjid. Ayah menarik tanganku. Loh, kok ayah jadi maksa gini sih? Tumbenan. Aduh, males nih, batinku. Aku terpaksa bersiap-siap dan ikut ayah ke masjid. Entah mengapa, sepulang dari masjid, aku merasa tenang karena sudah sholat. Dan sholatnya tepat waktu pula. Ternyata sholat tepat waktu itu nyaman dan enak. Serta membuatku merasa santai dan lebih tenang. Tapi pada awalnya sih aku agak ngerasa enggan gitu dan terpaksa ikut ayah sholat di masjid. Naya, ayo ikut ke masjid. Ajak ayah saat azan asar selesai berkumandang.
"Enggak ayah, Naya mau di rumah," jawabku, kembali menolak. Aku memang malas pergi ke masjid, dan sekarang pun masih malas juga untuk sholat, karena aku masih sibuk nonton TV. "Ayo cepetan, kita akan ke masjid," seru ayah. Oke deh, terpaksa aku ikut dan menuruti perintah ayah. Aku bergegas mengambil wudhu dan memakai mukena. Setelah itu, ayah memboncengku dengan sepeda motornya menuju masjid. Terbesit rasa heran di hatiku. Kenapa sih sekarang ayah suka ngajak aku ke masjid? Nggak biasanya deh, gumamku dalam hati. Saat maghrib, ayah juga mengajakku ke masjid. Kali ini aku tak bisa menolak. Ajakan pertama, aku langsung menuruti beliau. Karena penolakanku tiada gunanya. Pasti ayah akan sedikit memaksa sehingga aku ujung-ujungnya ke masjid juga. Sebenarnya aku jadi agak sebal sama ayah. Sedang asyik nonton TV, malah diajak ke masjid. Sedang asyik nulis cerita, diajak ke masjid juga. Main ponsel apalagi. Tapi gak bisa dipungkirin sih, sholat tepat waktu ternyata emang enak. Setelah sholat perasaan akan jadi lebih tenang, aman dan nyaman. Tidak perlu kepikiran sholat lagi. Jadi kalau mau bermalas-malasan pun, mau asyik dengan kegiatan apapun, tetap asik dan tidak terganggu. Karena emang gak nunda sholat. Kenapa sih ya ayah jadi suka banget ngajak aku ke masjid? Padahal kan aku anak perempuan, gerutuku pelan. Tapi laki-laki perempuan itu gak masalah sih. Cuman kenapa ya ayah ngajakin aku terus? Kecuali kalau saat sholat subuh. Iya emang gak masalah sih, tapi aku gak habis pikir aja. Tiba-tiba aku menyadari, jangan-jangan ayah ngajak aku sholat di masjid di awal waktu biar aku sholat tepat waktu. Ya, biar tidak seperti dulu lagi. Aku yang sering telat sholat, bahkan sampai sholat di luar waktu, kelebihan gitu. Mungkin ayah ingin menjelaskan kebiasaan buruk itu. Mungkin ayah ingin menghilangkan kebiasaan buruk itu dengan ini. Iya, mungkin emang benar. Ini tujuan ayah. Iya, aku emang selama ini udah sadar sih kalau menunda sholat dan sholat tidak tepat waktu itu salah. Tapi ya semogalah dengan ajakan ayah ini aku bisa menghilangkan kebiasaan burukku